Sukses itu kalau saya bisa membuat orang lain di sekeliling saya juga sukses. Kalau di super cluster, Anda tinggal mengikuti saja. Jadi istilahnya BPJS, beli pagi, jual sore. Menjadi seorang trader sukses pastinya adalah impian setiap trader. Bukan perjalanan yang mudah, bukan hanya soal profit ya, tapi harus disiplin, konsisten, dan pastinya punya mindset yang tepat. Selamat datang di podcast Bongkar Mindset bersama saya, Stephanie Patricia, di mana kita akan ngobrol santai namun mendalam untuk membongkar mindset seperti apa sih yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang trader yang sukses. Nah, kalau mau jadi trader sukses, pastinya kita harus belajar dari trader yang sudah sukses juga. Nah, narasumber saya di sini sosok yang sudah ada di samping saya, tentunya sudah tidak diragukan lagi kesuksesannya. Sudah berkecimpung lebih dari 20 tahun di dunia trading dan bahkan saat ini sudah mementori lebih dari 15.000 trader di seluruh Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Fir Abdul Jamal. Halo Pak Fir, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah Pak. Ya Pak ya. Nah Pak, kalau hari ini kita bahas menjadi trader sukses. Untuk seorang Pak Fir, apa sih definisi dari trader sukses? Oke. Setiap orang punya definisi tentang sukses. Itu dulu yang harus kita kembalikan. Kalau saya pribadi, sukses itu kalau saya bisa membuat orang lain di sekeliling saya juga sukses. Ya, buat apa saya sukses, tapi saya temennya nggak sukses. Saya tradernya juga nggak sukses. Jadi trader saya contoh, saya pakai BMW, trader saya juga semua pakai BMW. Makan mereka pakai seri 7 juga. Wow. Kenapa? Kan nggak enak, saya pakai seri 7, mereka pakai mobil kijang biasa. Ya, itu contoh dari sisi materialistis. Tapi saya lebih banyak mengajarkan dari sisi hidup bersahaja. Bagaimana tetap hidup bersahaja walaupun kamu punya uang banyak. Ya, jadi sukses itu dulu. Baru kita pindah, saya mau jadi trader sukses. Trader sukses itu trader yang bisa menjadikan income setiap hari dari pasar. Mereka bisa benar-benar living dari trading ya. Jadi bukan omong kosong, tapi ya realita. Jadi kalau orang tanya, Pak, hidup dari trading itu realistis atau hanya omong kosong? Nah, dia akan jadi omong kosong kalau yang ngomong orang baru setahun 2 tahun di pasar. Nah, saya sudah 20 tahun di pasar, jatuh bangunnya saya sudah punya. Itu yang saya ajarkan supaya Anda tidak eksperimen melakukan uji coba. Anda coba tinggal duplikasi aja kok. Yang salah-salahnya saya jangan kamu ikutin. Ya, yang benar-benarnya saya aja, yang bagus-bagusnya saya ambil. Yang jatuh-jatuhnya nggak usah ya, cukup tahu, tapi saya aja. ceritakan, cukup tahu saja, tapi jangan Anda, kayaknya enak nih kita coba, jangan. Jangan dong ya. Jangan, karena belum tentu Anda kuat bangkit. Karena motivator kan selalu bilang, bangkit lebih banyak dari kejatuhan Anda, itu motivasi. Nyatanya tidak semua orang kuat. Kembali. Banyak yang baru kena sekali langsung galau, langsung baperan, langsung nggak move on, ya. Sedih kayak gitu. Menarik ya Pak ya, tadi Bapak bilang kalau jadi seorang trader sukses itu bisa dapat income-nya setiap hari. Sedangkan kalau kerja kantoran kan income-nya sekali sebulan ya Pak. Ya. Kalau trader sukses bisa setiap hari. Jadi Anda jangan heran kalau Anda kurang. Anda kerja di kantor, gajinya sebulan sekali kan? Betul. Sementara pengeluaran Anda setiap hari. Betul. Harus bayar parkir, bayar tol, bayar apa segala makan, dan lain-lain setiap hari. Jadi nggak heran kalau tanggal 25 Anda gajian, Assalamualaikum, tanggal 30 sudah, Waalaikumsalam, udah habis. Ya karena memang nggak cukup. Makanya Anda harus punya alternatif income tambahan, yaitu dari trading. Oke. Nah, Pak Fir, seperti yang saya sebutkan di awal kan Pak Fir sudah mementori banyak sekali trader ya, bahkan sudah lebih dari 15.000. Benar. Pastinya ada yang sukses, ada yang gagal, atau sukses semua Pak? Ya, ada yang sukses, ada yang gagal pastinya. Nah, ada yang gagal. Kenapa? Nah. Karena banyak yang gagal itu mereka nggak kuat derajat. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, apa yang membedakan? Padahal kan ilmu yang dibagikan pastinya sama ya. Benar. Apa kemudian yang membedakan menurut Contoh, Pak Fir nih? dia tiba-tiba beli sendal LV.
Ya, ini sendal mahal lah, branded, 15 juta. Padahal kemarin sendalnya sendal jepit Swallow aja. Hidup berubah. Setiap minggu tidur di hotel mewah, 5-star hotel di kawasan SCBD. Saya bilang kalau setiap minggu dia tidur di hotel, artinya rumahnya nggak enak. Rumahnya pasti nggak nyaman. Saya tuh senang sekali pulang ke rumah langsung tidur. Kenapa? Rumah saya nyaman. Jadi yang saya katakan rumahku adalah surgaku, itu benar-benar istri saya bisa membuat saya nyaman tidur di rumah. Nah kalau kayak tadi, mereka nggak nyaman tidur di rumah, makanya perlu tidur di luar. Terus mereka mulai validasi diri. Siapa saya? Ya, apalagi kalau laki-laki, cowok, pengen langsung cewek tahu bahwa dia adalah sultan. Waduh. Punya duit banyak. Nah ini yang mulai. Makanya ini saya menggunakan istilah istri saya, dia selalu bilang nggak kuat derajat. Banyak yang gagal itu karena nggak kuat derajat. Dan trader ukurannya hanya 2 tahun. Maksudnya gimana, Pak? Trader dia bisa dikatakan sukses dan akan lama di pasar kalau dia bisa melewati itu 2 tahun. Oke. Kalau 2 tahun dia sudah langsung gagal, jatuh lagi, udah habis. Atau bahkan ada yang sebelum 2 tahun sudah gagal. Udah banyak. Berubah. Nah, murid saya ada satu murid saya, dia tanya, Pak Fir, saya bisa nggak diajarkan lagi ilmu yang lebih dari ini? Saya tanya, Bapak sekarang profitnya berapa? Terus terang guru, saya 3 bulan ini 5 miliar. Wow. Kebetulan dia ikut VBC ya, grup Fir Billionaire Club. Saya 3 bulan Pak Fir, untung saya 5 miliar. Kebetulan ada istrinya. Saya tanya sama istrinya, Bu, Bapak ini masih pulang ke rumah nggak untung 5 miliar 3 bulan? Berarti kan tiap bulan dia untung 1,5 miliar. Ya Alhamdulillah Pak, masih pulang. Nah ini bapaknya minta diajarkan ilmu yang tinggi. Saya bisa ajarkan 1 bulan 5M. Instead tadi 1 bulan 1,5 M. Tapi saya jamin, kalau dia 5 miliar sebulan, saya jamin dia nggak balik ke rumah. Ibu mau nggak? Langsung istrinya bilang ini, Pak Fir nggak usah diajarin, cukup segini aja. Nah jadi apa? Uang bisa membuat orang merubah. Gaya hidup ya Pak ya, artinya yang membedakan. Banyak yang bilang, lah nggak Pak, kalau saya mah nggak, saya setia sama istri saya nggak akan punya cewek lagi. Saya bilang, Pak, Bapak setia karena Bapak uangnya masih sedikit. Tapi pada saat nanti uang Bapak sudah banyak di trading ini, saya mau kasih tahu yang namanya ilmu algoritma hidup, algoritma kehidupan itu yang akan merubah Bapak. Bapaknya sih baik, punya uang banyak. Nanti algoritma kehidupannya datang, itu yang akan merusak Bapak. Jadi lebih baik Bapak jangan ngomong dulu, karena takut iblis udah langsung catat. Ini orang sombong banget, ini kita kasih kaya, habis kaya Anda langsung berubah. Nah itu dia ya, kalau mau jadi trader sukses, income-nya setiap hari, yang dibenerin memang harus mindset-nya dulu. Benar. Tentunya, seperti podcast kita nih, Bongkar Mindset. Iya. Itu kalau dari segi mindset Pak, kalau dari strategi dan analisisnya nih Pak, bagaimana kemudian kita bisa menguji atau memvalidasi sebuah strategi sebelum menggunakannya di akun real? Ya, pada awalnya kita gunakan akun demo. Setelah kita coba akun demo, kita coba dengan akun real dengan nilai yang kecil. Kita coba. At least kita coba 3 kali, kemudian naik 5 kali, sampai 10 kali. Ternyata ini udah teruji. Nah, kalau di super cluster, Anda tinggal mengikuti aja. Setiap dia sudah di cluster D, D+, D double, D triple, beli saja. Namanya saja sudah D, artinya diskon. Beli saja. Artinya diskon. Masalahnya, Anda mau untung berapa? Itu yang sulit. Kadang bertanya, Pak, kita TP-nya di berapa, Pak? Waduh, saya nggak ngerti. Karena tingkat kepuasan setiap orang kan beda. Tingkat kecukupannya juga berbeda. Beda. Saya untung $1.000 sudah cukup. Tetapi Anda mungkin merasa ingin untung $5.000 baru cukup. Bahkan ada yang punya target, saya kalau sehari nggak $10.000, saya nggak ambil. Ya udah repot kan kalau Anda sudah mengatur rezeki Anda sendiri gitu. Kan rezeki udah diatur sama yang di atas, terus Anda yang ngatur gitu. Ngatur sendiri. Kalau sampai Tuhan dengar kan marah Tuhan. Ini anak nggak tahu diri kan.
bukan rezekinya yang diatur, tapi kitanya yang ngatur ya maunya seberapa gitu ya setiap hari. Nah itu tadi yang integrasi antara kehidupan spiritual, kehidupan trading, dan kehidupan sosial tidak nyambung. Nah, Pak, mengapa kemudian banyak sistem yang terlihat sukses saat backtest, tapi justru gagal ketika live trading? Makanya semua sistem hanya mengajarkan backtested, bar reply, bagus semua. Tapi pada saat trading live nggak bisa. Anda kan Stefani udah berapa kali ikut training saya kan? Setiap training kita langsung trading live kan? Pada saat trading live langsung profit. Karena yang memang kita ajarkan adalah future-nya, bukan cerita masa lalunya. Kita langsung buat, oke, sekarang sudah di D, Anda beli. Beli, kita ngobrol yang lain, tahu-tahu udah profit. Ya, dalam satu training aja bisa untung 3 kali, 4 kali, 5 kali profit bolak-balik. Bahkan mereka sudah bisa bayar biaya trainingnya dari profit tersebut. Dalam hitungan jam. Dalam hitungan jam mereka sudah bisa lunas. Di situ saya membuktikan bahwa ilmu yang saya ajarkan adalah ilmu algoritma market maker. Ilmu yang mempelajari alur pikir logis seorang market maker. Jadi bukan kira-kira, bukan katanya, tidak. Itu yang membedakan ilmu saya dengan yang lain. Dan ilmu yang saya ajarkan, ilmu market maker. Dan ilmu market maker ini yang bisa mengajarkan harus market maker. Ya kalau Anda nggak pernah jadi market maker, bagaimana Anda mau mengajarkan algoritma market maker? Kan jadinya omong kosong saja. Nah Pak, kalau strategi sendiri ini sebenarnya perlu diperbaharui nggak sih Pak? Atau disesuaikan dengan kondisi pasar? Seberapa sering kemudian kita perlu mengevaluasi strategi yang kita gunakan? Nah, kalau super cluster Anda nggak perlu perbaharui. Kenapa? Yang kita pelajari hanya rentang harga, rentang range. Ini langit-langit, ini lantai. Ini kan bisa diukur. Nah, itulah rentang harga yang kita pelajari. Dan itu nggak akan berubah. Yang namanya badai, 250 poin. 500 poin. Nah, kita tinggal hitung ketahanan equity kita di situ. Dan disiplin di situ. Sudah. Nggak akan pernah berubah. Tapi seperti parameter seperti Bollinger Band itu ditemukan tahun 1985 saat volatilitas pasar masih rendah. Pada saat itu dia benar-benar bagus. Tadi pada saat sekarang dengan volatilitas market yang tinggi seperti pasar gold 27 billion US dollar, dia sudah nggak kompatibel lagi dengan pasar yang tinggi. Akhirnya apa? Banyak false-nya. Nah itu ya, jadi kalau yang mau tahu soal ilmu super cluster ini lebih dalam bisa ikut trainingnya Pak Fiar, karena ternyata tidak perlu diperbaharui. Ini adalah salah satu ilmu yang bisa terus-menerus digunakan oleh para trader. Betul. Kalau analisis fundamental Pak, ini sebenarnya masih relevan nggak sih Pak di era algoritma, kemudian AI trading, ada otomatisasi yang kita pernah bahas juga. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Oke. Pada saat orang bicara fundamental, kita bicara investasi. Pada saat Anda beli saham, Anda bicara fundamental Tesla itu seperti apa. Anda bicara semua fundamental single stock Amerika, saham Amerika itu seperti apa. Baru Anda tertarik berinvestasi. Dengan konteks investasi. Tapi pada saat Anda trading, Anda nggak perlu membahas itu semua. Nggak peduli ya? Nggak peduli, kenapa? Begitu di day triple, Anda beli pagi, sore jual. Jadi istilahnya BPJS. Apa tuh Pak? Beli pagi, jual sore. Ya kan? BPJS ya, oke. Beli pagi, jual sore. Ngapain Anda mau buat fundamental analisis segitu dalam? Bagus sih mau buat fundamental analisis, tapi habis itu Anda cuma beli satu lot, nggak ada gunanya juga kan? Anda membuat analisa saham BRI, saham Mandiri, saham BNI, analisa sebagus mungkin. Ujung-ujungnya beli satu lot, yang nggak ada gunanya juga. Bikin analisisnya berjam-jam, Ya, tradingnya gitu. cuma Tapi kalau untuk buat ya. skripsi boleh aja. Cukup untuk skripsi aja ya. Oke Pak, tentunya menjadi seorang trader sukses juga harus tahu nih Pak, manajemen resikonya. Nah bagaimana kemudian kita bisa menghadapi rasa takut kehilangan modal, dan sebaliknya bagaimana kita bisa mengendalikan rasa serakah saat profit sedang besar? Ya. Risiko selalu ada, di mana-mana selalu ada. Yang paling penting bagaimana kita melihat risiko itu menjadi peluang dan bagaimana kita mengelola risiko tersebut. Makanya super cluster itu adalah tata kelola risiko. Nah, itu udah masuk di tata kelola risiko. Tata kelola risiko. Ya, Pak? Jadi kalau Anda sudah tahu itu tata kelola risiko, Anda tinggal trading saja, nggak usah takut kalah.
Kan saya selalu sampaikan bahwa Anda 100% pasti hilang duitnya. Tapi Anda bisa berpeluang dapat 1000%. Nah, jadi kalau Anda punya duit 10 juta, kalau Anda brutal, Anda nggak belajar, Anda pasti hilang 10 jutanya. Tapi kalau Anda belajar, Anda disiplin, Anda realistis, 10 juta mungkin bisa jadi 100 juta. Nah, itu yang kita harus lihat di situ. Jangan kita apa-apa juga takut. Jangan loh. Takut itu karunia Tuhan. Supaya kita cermat berhitung. Jadi kalau Anda udah nggak ada rasa takutnya, ya akhirnya Anda terlalu berani, terlalu nekat. Anda dihadapkan dalam dua kondisi pada saat Anda harus hobinya balap motor, Anda harus pergi ke sirkuit kalau Anda mau menyalurkan hobi Anda berolahraga. Bukan Anda balap liar. Nah, kalau Anda balap liar ya sama aja. Kalau Anda mati ya wajar saja Anda ikut balap liar. Tidak di sirkuit. Oke. Kalau diversifikasi portofolio itu perlu nggak Pak untuk manajemen resiko? Atau Pak Virga selalu mengajarkan jangan trading pakai satu akun, cukup dengan banyak akun, atau perlu diversifikasi juga portofolionya? Saya selalu menyarankan banyak akun. 20 akun, karena di Indonesia satu broker Anda bisa sampai 20 akun. Kenapa 20 akun? Dengan banyak akun, artinya kita mendistribusi resikonya jauh lebih merata. Jadi jangan hanya di satu akun. Nah, kalau di saham, kita buat banyak RDN. Nah, seperti itu. Jadi lebih kepada pembagian resikonya ya Pak, distribusi resikonya sebagai bagian dari manajemen resiko. Betul. Nah, masuk ke psikologi trading Pak, sebagai bagian juga tentunya dari perjalanan seorang trader sukses. Menurut Anda ada nggak sih keterampilan non-teknis yang ternyata sangat penting Pak dalam trading? Jadi bukan hanya keterampilan teknis, strategi dan segala macam, tapi ada nggak keterampilan non-teknis yang diperlukan untuk menjadi trader sukses? Menurut saya berlatih lebih banyak. Karena apa? Dengan berlatih lebih banyak, Anda akan mensinkronisasi antara mata, otak, jari. Dalam YouTube saya sudah menjelaskan apa itu mata, otak, jari. Sinkronisasi itu begitu Anda melihat, oh ini udah D, Anda langsung ke otak, buy. Otak perintahkan buy, otak langsung perintahkan tangan melakukan pencet buy. Udah jadi muscle memory ya. Pada saat Anda lihat, begitu keluar dari toilet, udah $120. Mata, otak, jari pasti memerintahkan langsung jual juga. Nah, itu baru Anda sudah masuk di level integrasi yang luar biasa. Tapi kalau begitu lihat udah $120, untung, buka laptop lagi, lihat, masih kuat nih kayaknya, masih kuat nih. Terus calling teman-teman, bro, lu udah TP? Masih kuat bro, kayaknya ini ada nanti malam ada NFV ini bisa terbang nih. Itu Anda udah bukan jadi trader lagi. Itu yang merusak konsistensi nah, ini kita Anda ya, mulai ya? jadi paranormal, ahli nujum. Ya. Itu nggak akan sukses seperti itu. Balik lagi harus disiplin ya Pak ya? Iya, realistis dan disiplin. Trading plan-nya. Seberapa besar Pak menurut Anda pengaruh mindset dalam kesuksesan seorang trader? Oh, sangat besar. Bahkan mindset ini bukan hanya di trading. Di dalam kehidupan juga seperti itu. Mindset. Karena bapak saya selalu berpesan itu, mindset. Makanya saya tuh memilih teman juga tidak sembarangan. Saya kalau teman udah kebanyakan teori, kebanyakan overthinking, malas saya. Saya contoh ya, saya hobi makan nasi goreng. Tapi kan enggak tiap hari saya makan nasi goreng. Betul. Apalagi nasi goreng gerobak, itu saya hobi sekali. Ini saya duduk sama teman, makan nasi goreng gerobak. Kan itu enak banget. Mas, pedas ya. Terus telurnya dadar. Baru nyuap. Teman saya bilang ini, bro, lu hitung tuh minyak yang nempel di satu bulir nasi. Party pooper ya. Gue bilang, bro, lu mati aja gitu, mikirin itu. Malah dia yang paling banyak sakit-sakitan. Nggak usah dipikirin, kita kan kecuali gue makan tiap hari, baru lu tegur gue lah. Ini kan kepingin saja, dan ini juga lihat ini. Dia nggak mau makan, nggak, gue sih tetap nggak makan. Udah nih kerupuknya aja, nggak, gue juga nggak mau makan. Gila kan? Overthinking ya Pak? Capek overthinking sama orang kayak gitu. Akhirnya apa? Dia
harus mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Saya bilang, orang yang overthinking itu orang yang imannya menurut saya lemah gitu. Loh, kok lu ngomong gitu, Fir? Ya. Kamu mengkhawatirkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan belum tentu juga kamu akan mengalami itu karena kamu mengkhawatirkan bulan depan akan terjadi ini. Sementara besok saja kamu belum pasti masih hidup. Kenapa kamu terlalu jauh mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi? Gitu? Akhirnya kamu mau lihat umur dia lebih muda dari saya, tapi dia lebih tua mukanya gitu. Kenapa? Setiap hari semua dipikirin, nasi goreng berminyak aja dipikirin. Semua Terlalu dipikirin. hati-hati, terlalu dipikirin malah bawaan pikiran ya Pak yang stres ya. Benar. Oke Pak Fir, kalau Anda melihat nih Pak, masa depan profesi trader, kita sempat bahas di beberapa episode sebelumnya juga tentang otomatisasi. Apakah artinya dengan era AI, era otomatisasi ini, lebih mudah Pak jalan untuk menjadi trader sukses? Jadi gini, apapun yang Anda setting di AI, itu menggunakan program dari basic knowledge atau basic thinking yang kamu setting. Jadi tetap harus ada knowledge Iya juga dong, ya? karena apa? AI itu automate trading, Ya. itu kan menggunakan basic knowledge-nya dari mana? Kalau basic knowledge-nya udah salah, hasilnya juga salah. Karena yang namanya robot itu kan bekerja berdasarkan numerik. Betul. Anda order berapa ya dia pasang. Anda pasang order 2,5 poin profit langsung TP, dia akan lakukan itu. Nah, keuntungannya dia tidak punya emosi. Jadi kalau sudah sampai 2,5 dia langsung TP. Nggak ada fear and greed ya Pak? Nggak ada. Tapi kalau manusia begitu sudah untung $25, masih Greed-nya. mau $50, masih mau. Akhirnya sudah $100, $200 nggak diambil, akhirnya minus 100 di cut loss juga. Makanya itu sering kita bilang, berani untung, berani rugi, takut untung. Kalau untung takut, cepat-cepat di TP. Tapi kalau rugi, sampai udah minus 1.000 pun ditahan. Nah itulah Berarti kondisinya. bisa dibilang tidak lebih mudah juga ya Pak ya untuk menjadi trader sukses di era otomatisasi ini, tetap harus kita melalui prosesnya dulu untuk belajar dan Nah, punya knowledge ya. kalau saya menggunakannya dengan tepat, mudah. Gimana Patricia? Mudahnya. Pada saat market sideways, saya harus nungguin pasar dengan market sideways itu kan susah. Saya pasang automate. Dia beli. Dan kita sudah coba lebih dari 1 tahun automate trading kita itu. Dengan modal 1M, kita confirm 10% $1.000 profit. Dengan modal 2M, kita confirm $2.000 profit. 10%. Tapi pada saat market sideways. Pada saat market satu arah, bullish atau bearish, dia nggak akan bekerja. Karena automate trading itu, dia hanya bekerja efektif pada saat market sideways. Paling efektif pada saat sideways ya. Ya, jadi kalau kita menggunakan dengan tepat ya kita ini. Ya daripada kita duduk-duduk lewat $1.000 per hari kan, ya kayak itu. Dengan adanya otomatisasi itu nggak akan lewat tuh yang 1.000 Nggak per ada, hari. ya. Oke Pak Fir, sebelum menutup nih, saya mau tanyakan, kalau Anda bisa kembali ke masa awal trading, apa yang ingin Anda ubah? Rasanya saya udah umur 56 ya. Kayaknya saya udah nggak mau lagi kembali di masa lalu gitu. Karena terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, sehingga kalau untuk mengulangi kesalahan itu saya rasanya merasa gila gitu. Artinya Bapak melihat kesalahan-kesalahan ini memang proses yang harus dilalui ya Pak ya? Harus dilalui, dan saya nggak mau anak-anak muda ini melaluinya. Karena mereka pasti nggak akan kuat. Nggak akan kuat. Saya trading sampai habis-habisan. Sampai terakhir mobil saya jual, nggak ada. Itu udah habis-habisan. Dan saya nggak mau proses itu diulangi oleh orang lain. Makanya saya mau Anda hanya belajar best practice dari saya. Yang jelek-jeleknya saya nggak usah kamu ikutin. Yang bagus-bagusnya aja. Oke. Nah itulah arti kenapa saya ingin menjadi guru terus sampai tua. Dan kemarin pagi saya ngobrol sama istri saya udah 56, dikit lagi insya Allah dikasih umur sampai 60, saya benar-benar akan meninggalkan pasar modal dan benar-benar hanya memberikan edukasi. Saya ingin bikin Fear Business School di Malaysia, saya ingin bangun sekolah Fear Business School khusus di capital market.
Khusus untuk edukasi. Ya, jadi saya akan mengajarkan fund manager, saya akan mengajarkan hedge fund manager, saya akan mengajarkan market maker, saya akan ajarkan semua itu. Kenapa di Malaysia, Pak? Edukasinya sangat mudah, izinnya sangat mudah, dan memang Malaysia sekarang terkenal sebagai Asia Financial Hub. Jadi kalau kita mau mengembangkan pasar modal, di sana tempatnya. Berarti untuk trader muda yang mungkin one day mau belajar langsung dari Pak Fier, ya bisalah deket ya Pak ya di Malaysia. Ya, dekat lah. Negara tetangga. Ya. Oke Pak Fier, nasihat apa nih Pak yang ingin Anda berikan kepada para trader pemula supaya tidak mudah menyerah? Ya, gini. Tidak ada sukses yang instan. Tetapi kita juga harus sadar, orang yang sering mencuri impian kita itu adalah orang-orang terdekat kita. Dulu bapak saya tidak setuju dengan saya, berdebat setiap hari. Nah kalau Anda nonton film saya, bapak saya itu nggak mau saya jadi orang kaya. Dia mau saya hanya jadi pegawai negeri, tapi saya nggak mau. Dia adalah salah satu yang mencuri impian saya. Belum lagi ibu saya, belum lagi saudara saya, semua pencuri impian saya. Nah saya mau tegaskan kepada adik-adik, pencuri impian itu adalah orang-orang di sekeliling kita. Mereka akan meragukan kita. Mereka akan bilang, kamu nggak bisa, susah, jangan, itu semua. Tapi kembali lihat masa depan Anda. Kamu ada masa depan yang cerah bagi Anda. Your future is bright. Jadi kamu harus berani mengejar itu sendiri. Jadi nggak usah dengarin apa kata orang. Karena orang hanya bisa bilang nggak bisa. Nggak mungkin. Kejar terus. Memang nggak mudah, tetapi Anda harus bangkit. Jadi untuk anak-anak muda ya yang mendengarkan podcast ini harus belajar. Anda bisa baca autobiografi saya, bagaimana saya memulai. Saya dulu besar di Papua, koran hari Senin, Rabu baru saya baca. Jadi kalau Anda tinggal di Pulau Jawa, dengan segala infrastruktur yang lengkap, Anda nggak bisa sukses. Menurut saya rugi. Tutup telinga dari omongan orang-orang yang tidak mendukung dan cukup fokus saja pada target ya Pak ya. Benar. Menjadi trader sukses. Terima kasih untuk ilmunya Pak Fier yang sudah dibagikan. Semoga bermanfaat, pasti bermanfaat tentunya, terutama untuk para trader pemula dan trader muda. Jangan mudah menyerah intinya. Baik, kita ketemu lagi di episode berikutnya dari podcast Bongkar Mindset. Saya Stephanie Patricia, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Fier Talks. Sampai jumpa.